Sekarang definisi Tuhan apa? Dari mana kau mengerti kata Tuhan? Itu kan, nah Tuhan. Nah, sekarang coba anak kecil pun tahu siapa Tuhanmu, Allah. Kalau yang Kristen, Ya, Yesus. ya itu sama Nah, kalian. Makanya kata Tuhan itu. ditanya tentang Tuhan, siapa Tuhanmu? Apa itu Tuhan? Nah, dijawab. Ya Coba. enggak, kita harus paham dulu kata Tuhan dari mana, dari mana, dari mana kau, dari mana kau tahu kau mengatakan kata Tuhan? Nah, coba orang Kristen ditanya. Sekarang Siapa aku tanya dulu kau, dari mana kau mengatakan kata Tuhan? Siapa Tuhannya Kristen? Ayo. Oh, muter-muter. Apa artinya Bapa, Tuhan? Putra dan Roh Kudus. Apa? Siapa Bapa, Tuhan? Putra dan Roh Kudus. Ada 3 Tuhannya Kristen. Makanya itu apa definisi 3 kalian? Ada berapa? Definisi 3. Ustadz, definisi 3 dia tanyakan. Apa definisi 3? Ini orang. Layani aja dulu, Deng. Layani, Deng. Makanya dari mana itu ya? Apa dari itu? mana kau? Berapa Tuhanmu? Dia bilang. Apa itu satu Tuhan? orang kalian, satu orang. Apa itu Tuhan? Jangan berjamaah kau. Kalau mau tahu dulu harus dibaptis dulu. Sini gue injak lehernya. Daripada dibaptis mending gue injak. Ini orang diskusi kayak pakai apa ya? Kayak pakai tuyul gitu loh, cuplis. Ya, enggak apa. Orang barang gampang Tuhan itu artinya. Anda boleh lihat Anda boleh lihat di KBBI Tuhan artinya apa ya? Yang disembah, yang dipuja Tuhan itu. Gitu loh. Jelas, ngapain nanya lagi? Kau ini kok makanya omongannya harus belajar dari awal dulu gitu loh. Kau mengatakan Tuhan, Handi Selebes. Ya KBBI udah jelas menjelaskan. Kita ini warga negara Republik Indonesia. Udah jelas di sana. Ya, udah jelas di sana apa arti Tuhan di KBBI. Iya, siapa KBBI itu siapa? Dari mana kau KBBI itu? Kita ini orang Indonesia. Ya. Kita ini orang Indonesia. Makanya orang KBBI itu dapat dari mana? Bantu dulu. Kita ini orang Indonesia. Ya, saya terangin lagi. Ini abu diskusi lintas agama. Saya ngajarin dia bahasa Indonesia. Saya ngajarin dia bahasa Indonesia ya. Ya, KBBI itu yang mempopulerkan pertama kali yaitu dulu bagaimana Purwadarminta. Ya, Purwadarminta itu mengiyakan bagaimana ledekan atau guyonan ledeker orang Belanda yang misionarisnya Belanda ini. Kata Tuhan, Ledeker menyelipkan kata H di dalam kata Tuhan, sudah menjadi populer menjadi Tuhan. Akhirnya dipakai sekarang, jadi ada perbedaan Tuhan dan Tuhan. Itu ya. Jadi Tuhan khusus kepada seseorang, Tuhan itu yang disembah oleh orang yang beriman. Tergantung Tuhannya siapa. Kalau umat Muslim adalah, kalau umat Islam Tuhannya adalah yang disembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Oten, Tuhannya adalah 3. Ada Bapaknya Yesus, ada Yesusnya sendiri, ada Roh Kudusnya sendiri. Gitu loh teman-teman ya. Kalau silakan kamu lagi monyet juga. Monyet juga kau. Dari mana? Saya ngomong, lu ngomong juga. Nanti setelah saya bicara, baru kau bicara juga. Dasar kau minoritas juga. Udah rese minoritas, suruh dibaptis. Mana bisa kau diskusi? Kau yang bertanya, ya saya jawab. Gantian bicara gitu loh. Nah silakan. Jadi kata Tuhan menjadi Tuhan. Disitulah mulai ada perbedaan Tuhan ke orang, Tuhan ke Sang Pencipta. Kalau umat Islam Tuhannya yang disembah adalah Allah, kalau Kristen siapa? Kan mudah sebenarnya. Kata dia apa? Harus dibaptis dulu. Harus dibodoh-bodohi pendeta dulu. Harus bayar perpuluhan dulu. Yeay. Ya udah, kau bicara lagi, naikkan dia. Nah, gantian. Tapi penjabarannya sama seperti aku itu. Ya oke. Penjabarannya sama seperti aku, silakan. Kamu lagi, apa itu Tuhan, apa itu Tuhan, Tuhanmu siapa dan berapa? Silakan. Diam kau, Dalbo. Kasih waktu saya dulu sama dia, berhatuha. Ayo. Kalau sekarang udah mulai ini kucluk, apa itu Tuhan, apa itu Tuhan,
Dengerin, apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Ya, Siapa Tuhanmu? Yang nggak bisa diskusi kau ini. Apa itu arti Tuhan? Apa arti Tuhan? Berapa Tuhanmu dan siapa Tuhanmu? Silakan. Ya, diam kau kalau saya ngomong kacung ya. Gua potong kalau muter-muter, gua potong lah. Daripada muntah dengerin. Cuma berlindung sama si Dalbo aja kau. Kalau Tuhan mati kau kutaro. Ya ketemu sama saya juga mati kau gue lehermu. Enak aja lu. Seberapa aku otakmu itu bodoh. Kamu bodoh karena babi isi kepalamu. Gimana ada yang pintar? Udah tahu anak orang disembah. Udah tahu. Babi mancungnya begitu Kamu aja ngerjain 1 tambah 1 gitu tambah 3. 1 tambah 1 tambah 1 3. Tuhannya 3. Ya, aduh capek deh. Tuhanmu berapa? 1 tambah 1 tambah 1. Ngerjain soal matematika kau kasih berapa? Kok Tuhan ditambah-tambah? Tuhan ditambah-tambah. Bapak, Putra, Roh Kudus. Bapak, Putra, Roh Kudus. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Bapa juga Tuhan. Bapa Tuhan, Anak juga ikut jadi Tuhan. Roh Kudus ikut-ikutan jadi Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena gereja yang ajarin. Yesus ngajarin Tuhan itu cuman satu. Yesus ngajarin Tuhan itu cuman satu. Tapi datang si Paulus, anak buahnya pemakan babi. Jadinya Tuhan 3. Bisa ngomong Bapak adalah anak, anak bukanlah bapak. Anak adalah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah anak. Anak bukanlah bapak, bapak bukanlah Roh Kudus. Nah, bilang 3, ternyata tuannya 1. Bilang tuannya 1, ternyata tuannya 3. Enak kan lagunya ya? Lagu baru nih. Lihat Tuhanku, memang ada 3. Ada lo Bapak, ada juga Putra. Ternyata nongol Roh Kudus. 3 makan 3. 3 makan 3. Ngakunya cuma 1. Yang pintar ya. Mampus lo kok kerjain lo ya. Apa jujur lo nggak mau baik-baik diskusinya ya. Jadi apa itu Tuhan? Ditanya berapa Tuhanmu? Apa itu Tuhan? Pak Pipo hidup lagi. Pak Pipo jangan ditiru. Apa itu? Pak Pipo sudah makan. Apa itu makan? Mau lawan gue lo. Ini gue ahlinya berbagai macam cara bro. Kamu itu anak kemarin sore. Makanya yang namanya anak orang itu ya bukan Tuhan. Yang namanya anaknya Bunda Maria, mana bisa dia jadi Tuhan? Anak orang dilahirkan, mencontek dari ibunya merawat baik-baik. Dengar teman-temannya, ibunya merawat dia, ibunya menyusui dia, terus kemudian digendongin, dinabobokan, ditidurin. Misalnya lagi ada kurios Allah, dipipis, dibersihin, terus kemudian dia datang. Emaknya sendiri nggak pernah menuangkan dia. Nggak pernah menuangkan dia, datang cuk. Pokoknya si Yesus ini bodoh amat, yang penting dia Tuhan saya. Ibunya sendiri nggak pernah menuangkan anaknya, datang si kuciluk ini menuangkan anak orang. Tuh siapa yang ngajarin coba? Siapa yang ngajarin si kuciluk ini tiba-tiba menuangkan anak orang? Saya heran loh gitu loh. Ibunya, bapak tirinya, adik-adiknya, bahkan kalau ada ponakannya, teman-temannya di sekolah, gurunya di sekolah, kagak pernah ada loh yang menuhankan dia. Tiba-tiba datang si bintang fajar dari timur bersama dengan
apa namanya, orang Majus datang berkilo-kilometer, bintang fajar datang ingin menyembah anak bayi, tapi keprank. Bintang fajar bersama orang Majus melihat bintang kelahiran anak manusia. Pas dia datang, ngeprank, ternyata bukan Tuhan yang lahir. Tapi karena harus dituhankan, datanglah Lukas menulis sebuah surat. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Tapi sayangnya Bunda Maria tidak pernah menyembah anaknya. Artinya ini memang anak orang dipaksakan menjadi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan pernah menjadi bayi? Bagaimana mungkin Tuhan pernah tidak bisa apa-apa dari dirinya sendiri? Bagaimana mungkin Tuhan bisa tidur? Bagaimana mungkin Tuhan bisa ngantuk? Bagaimana mungkin Tuhan bisa lapar? Bagaimana mungkin Tuhan bisa dieksekusi? Bagaimana mungkin Tuhan bisa diolok-olok? Bagaimana mungkin Tuhan bisa ditelanjangin? Bagaimana mungkin Tuhan bisa digamparin? Bagaimana mungkin Tuhan bisa terkutuk? Bagaimana mungkin Tuhan bisa dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi? Bagaimana mungkin Tuhan dikalahkan oleh yang manusia ciptaannya? Bagaimana mungkin Tuhan? Inilah otak-otak busuk si bintang fajar yang hanya datang untuk membaptis orang. Nenek mukiperlah, di sini muk orang semua yang berakal. Beda dengan Anda, korban perpuluhan para pendeta. Jadi otak dan akalmu itu memang sudah dimatikan. Sudah dimatikan. Kenapa? Hal-hal yang sederhana ya dipersulit. Demi untuk apa? Demi untuk memperkuat ajaran pagannya yang dianut oleh mereka. Karena Yesua Masiah waktu hidup tidak pernah mengajarkan apa yang diajarkan oleh Kristen sekarang. Yesus Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, kata Yesus, Tuhan itu cuma satu. Datang Kristen, Tuhan itu Trinitas. Ini ajaran Yesus atau bukan Trinitas? Bukan. Yesus berkata hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu cuma satu. Datang si bintang fajar pemakan babi, mengatakan bahwa Tuhan itu Trinitas. Masih mau kau datang besok melawan Handi Selebes? Hah? Masih mau kau? Untuk itu teman-teman jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Ini orang benar-benar mencari sesuatu yang tidak ada dalilnya. Membahas kata Tuhan saja diputar kemana-mana. Ya. Shalom, assalamualaikum. Sebentar dulu. Per, enggak usah assalamualaikum kau Per. Jangan assalamualaikum. Kau nggak boleh bertanya lah. Per. Kamu nggak dipersilakan itu mengucapkan salam 1 Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Kamu nggak boleh mengucapkan salam gitu loh ya, dilarang. Bahkan untuk menjadi orang Kristen itu justru syarat untuk menjadi Kristen itu harus memang penuh kebencian. Ya, syarat untuk menjadi Kristen itu harus penuh kebencian. Yaitu apa? Harus sebagaimana tertulis di Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku, ntar dulu mari diam dulu. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syarat untuk menjadi murid Yesus memang harus membenci bapak, membenci ibu, saudara-saudara, bahkan dirinya sendiri. Makanya kalau ada Kristen memang wajarlah kalau memang di dalam kepalanya diisi dengan kebencian, tapi diumbungkus dengan apa ajaran kasih. Inilah yang disebut serigala berbulu domba. Diam dulu, ini diam. Ini gua lagi orasi nih. Jadi kalau ingin menjadi seperti orang yang tadi ini, ya, dari lu diam dulu. Gue masih ngomong. Kalau nggak kuat turun. Inilah si bintang siapa sih namanya tadi? Si bintang fajar ya, si bintang fajar. Memang di dalam kepalanya memang sudah diisi dengan kebencian. Kenapa mereka diisi kebencian? Memang di dalam data Bible-nya itu
kebencian dibungkus dengan ajaran kasih. Di dalam Bible itu, yang namanya kata pedang, itu ratusan kata pedang di dalam. Yang mana kata-kata yang senonoh, cari di Bible. Anda mau mencari kata yang tidak pantas, ada di Bible. Anda mau cari kata-kata jorok, ada di Bible. Semua ada di Bible, Anda bisa ramu. Jadi kata-kata jorok, kata-kata penjajahan, kata-kata pemperkaos, kata-kata DO ya. Semua di sana diramu sedemikian rupa. Kemudian dibungkus dengan kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, pipi kanan. Dalil saja. Bagaimana supaya barang ini laku di Indonesia? Bagaimana barang ini supaya laku di Indonesia yang dibawa oleh penjajah? Caranya memang harus politik. Politik apa? Politik 378. Bagaimana caranya tepu-tepu supaya ajaran kekerasan ini, ajaran yang tidak masuk akal ini, ajaran penyembah berhala ini, supaya laku di Nusantara yang dibawa oleh Belanda, dibungkuslah dengan bungkus Islam. Dimasukkanlah istilah-istilah Islam. Bible dirubah menjadi Alkitab. Seakan-akan itu mirip dengan Al-Quran. Padahal memang iya, Alkitab adalah Al-Quran itu sendiri. Bayangkan teman-teman. Bayangkan mereka ini, saking gilanya mereka ini. Mengganti tampilan kitabnya, supaya bisa berkamuflase, bisa hampir sama dengan kitab mayoritas yang ada di Republik ini. Diganti dari Biblos menjadi Alkitab. Supaya apa? Supaya mereka mudah untuk menipu, mudah untuk berkamuflase. Tampilan pertama, halaman pertama, kita buka. In harki in hologos, kai hologos in pronteos, kai teos in hologos. Diganti kata teos menjadi Allah. Ini terjemahan sangat penipu ulung elai gitu loh. Penipu ulung teman-teman. Bayangkan. Teos itu kalau kita terjemahkan lurus, itu teos adalah dewa. Bayangkan. Teos itu adalah dewa coy. Tapi saking pinternya orang-orang ini, teos diganti menjadi apa? Allah. Supaya apa? Supaya mudah mengelabui umat Islam. Datang lagi penulis-penulisnya. Ada Paulus, ada Lukas, Matius, Yohanes, Markus. Digantilah menjadi apa? Diganti menjadi rasul. Padahal aslinya adalah apostolos. Supaya ada seakan-akan dia juga rasul. Umat Islam yang awam tidak mau belajar, percaya. Di sana juga ada rasul, dijamin masuk surga. Mending di sana ada yang muda, kan begitu caranya. Kenapa mereka ini masuk ke Indonesia tidak memakai jati dirinya sendiri? Dijamin tidak laku. Dijamin tidak laku. Kalau ini barang dirobak kembali, diformat ulang kembali ketampilan sebagaimana sumbernya. Saya ulang kembali ya sebelum saya selesai. Ini dibawa melarang saya, katanya takut rungkat. Kalau takut rungkat kenapa sih Mbak? Kalau takut rungkat santai aja. Rungkat ya kan tinggal diulang. Bikin komal kan nggak mahal kok, gratis. Saya ulang ya. Kalau nih ingin merombak kembali ke tampilan sebagaimana tampilan jati dirinya, saya yakin semakin berpikir orang akan mempercayai buku itu. Makanya mereka ini bersih tegang mempertahankan bahwa jangan dirubah, jangan dirubah, tetap seperti itu. Kata Bintang Fajar, kata si Peri, kalau LAI merubahnya, kami ini nanti mau apa? Masa kami memperkenalkan kepada jemaat kami adalah Apostolos Paulus, itu karena sudah nggak masuk akal. Ini nggak bisa diterima. Kalau saya ganti sampulnya menjadi Biblos, nanti pertanyaannya kepada jemaat saya, apalagi itu Biblos? Kalau kita ganti menjadi Theos, apalagi itu Theos, apalagi itu Apostolos?
Bagaimana cara menjelaskan kepada jemaat saya yang sudah terlanjur dibodohi bertahun-tahun oleh LAI? Bagaimana cara bisa merepress mereka? Ya, itu dari talu. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita, orang kayak begini, jangan kasih napas. Hajar mereka dengan ilmu, tapi bukan hajar mereka dengan kekerasan. Mari kita perang pemikiran. Tapi jawaban mereka adalah, Handi kau tidak tahu apa-apa karena kau belum dibaptis. Dasar cuplis. Thank you brother, Dualdo. Sekian, sampai jumpa. Minum kopi lagi, campur minyak red. Mana cuplisnya? Cuplis. Ayo Ustaz Tata, maju lagi. Si Peri mau naik membela temannya. Enak aja lawan gua. Gua ini orator coy. Gua bisa dulu waktu saya mahasiswa dulu. Gua bisa ngomong teratur ini loh. Sekarang aja kan udah mulai agak sedikit terpengaruh dengan napas ya. Gua dulu waktu mahasiswa, gua bisa ngomong 2 jam tanpa henti loh. Tapi berdasarkan data. Makanya di bawah kalau orang lagi ngomong, gue jangan dikritik dong. Orang lagi asik-asik ngomong, dia tulis di bawah, hati-hati rungkat. Kalau rungkat kenapa emang? Tinggal diulang lagi kok. Lanjut. Ya silakan, kawan-kawan Kristen silakan naik. Tadi itu begini loh. Tuhan. Nah, dia aja lo Tata. Apa itu Tuhan? Nah. Kayak si Pipo. Sudah makan? Apa itu makan? Yeay. Udah saya jelasin Tuhan itu teman-teman. Bahasa Melayu tinggi itu tidak mengenal kata Tuhan. Ya. Kita kan ini bahasa Melayu tinggi dulu sebelum menjadi bahasa Indonesia. Karena kasih bahasa Melayu serumpun dengan Malaysia, Brunei, Singapura, Asia Tenggara lah. Itu bahasa Melayu tinggi. Makanya Aceh sama Malaysia itu hampir sama. Di sana itu kalau mengatakan tentara itu tentra gitu. Berpusing-pusing artinya muter-muter gitu ya dan seterusnya. Jadi di sana itu tidak dikenal memang kata Tuhan, tapi di situ Tuhan. Bahkan tulisannya itu TWAN, Tuhan gitu ya. Ya. Tapi karena Yohanes 13:13 ini harus kurios adalah yang disembah. Ya, Anda boleh buka Google deh. Siapa Leckdekker itu? Dia adalah misionaris terkenal yang membonceng kepada Belanda. Yang merubahnya itu diselipkan kata Tuhan. Nah, Anda boleh baca nanti bagaimana itu Purwadarminta itu melegalkan gitu loh. Tapi bagus. Bagus sehingga kita bisa bahasa Indonesia yang lengkap. Membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Antara Tuhan dan Tuhan jelas kalau Tuhan itu adalah majikan, raja, bos kita, pasien rumah sakit laki-laki dipanggil Tuhan. Mau dia kerjanya apa, mau dia mulai presiden sampai ke bawah, pasien laki-laki masuk rumah sakit, pasti di depannya Tuhan. Betul apa betul? Tidak pernah ditulis di depannya Tuhan. Karena dokter pinter-pinter. Nggak mungkin Tuhan dirawat. Kan begitu ya. Ya. Betul. Nah, gitu ya. Tapi mana ada Tuhan masuk rumah sakit? Nggak mungkin. Nah, itu pasti Tuhan. Nah, Tuhan kenapa? Ya Tuhan sesuai dengan KBB. Itulah yang disembah. Nah, Tuhan ini banyak.
Sebelum masuk Islam di Nusantara, Tuhan itu ada. Aliran animisme Tuhannya siapa? Belum mengenal Allah mereka. Hindu waktu itu Tuhannya siapa? Banyak Tuhan. Jadi di sana mulai perbedaan kata Tuhan dan Tuhan. Kalau masuk rumah sakit itu manusia disebut Tuhan. Tapi kalau yang orang-orang ini menyembah, pasti menyembah kepada Tuhan. Tapi Tuhannya siapa dulu? Datang Islam masuk ke Nusantara, membawakan Tuhan yang disembah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penyembah-penyembah berhala ini bingung, ada lagi nih ajaran baru masuk ke Nusantara. Apa ini? Nah, mereka belajar kepada para pedagang itu, belajar, oh inilah Tuhan yang sebenarnya sebagaimana tertulis di kitab suci disebut Al-Quran. Akhirnya mereka mudah untuk memeluk Islam. Makanya di dalam terjemahan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu memang bahasa Indonesianya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Artinya adalah kita ini bersaksi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang disembah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan alam semesta. Jadi nggak ada Tuhan-Tuhan lain. Nggak boleh nyembah berhala, nggak boleh nyembah itu, tinggalkan itu. Hanya Allah yang wajib disembah. Itu maksudnya. Tapi mereka ini membalikkan. Tiada Allah selain Tuhan. Gitu loh. Kira-kira begitu. Untuk sementara mohon maaf ya. Saya nggak terlalu mendalami. Ustaz Arif lah, sang Ustaz telah mendalami itu. Yang jelas itulah kira-kira mulai sejarah timbulnya dari Tuhan menjadi Tuhan. Kemudian teman-teman Kristen yang tadi ini pada orang gelok-gelok nih nggak bisa membedakan itu. Yang mana kurios, yang mana teos. Yang mana Lord, yang mana Tuhan. Itulah mereka sendiri yang bingung. Saking bingungnya deh. Bayangkan nih, memperkaos bahasa Indonesia nih. Saking bingungnya, dengarkan baik-baik. Tuhan huruf besar semua, beda makna. Tuhan huruf T-nya saja besar, beda makna. Tuhan huruf kecil semua, beda makna. Ya, jadi sebutannya sama, maknanya bisa berbeda karena tergantung penulisannya. Inilah yang namanya pembodohan. Akhirnya mereka juga pada ribut, apa kamu ngomongin gitu loh. Apalagi diskusi sama kita. Kalau kita Tuhan itu mau huruf besar semua, mau huruf kecil semua, T-nya saja huruf besar, ya maknanya sama. Cuman sesuai kaidah bahasa Indonesia, sembahan itu minimal huruf pertamanya harus besar. Kan kita dulu pernah menulis tulisan indah waktu SD. Nama kabupaten minimal huruf pertamanya besar, kapital. Nama orang begitu, nama provinsi, nama negara, nama benda, dan seterusnya. Nah kalau mereka enggak, diobrak-abrik ini. Halo. Ya, lanjut. Terima kasih. Ya Ustaz. Dan sekarang itu ada yang terbaru lagi. Kemarin saya itu kan ditanya, Tata, kalau nabimu itu pakai malaikat menerima wahyu, kalau nabi-nabi terdahulu enggak. Terus saya gini. Nah di situ Musa malaikat itu keluaran di dalam apa? 3 ayat 2, keluaran 3 ayat 2. Terus Nabi Abraham itu malaikat yang berfirman, Tata, kamu harus bisa membedakan M kecil dengan M besar. Kalau M kecil itu Tuhan mengutus malaikat. Kalau malaikat M-nya besar, berarti Tuhan sendiri yang menjelma jadi malaikat, katanya. Waduh, kok banyak gitunya ya. Allah kalau hanya besar, beda lagi. Ini malaikat tuh ada M besar, M kecilnya gitu. Jadi apa? Berarti nanti kalau menjelaskan gimana kalau tidak pakai tulisan? Ini dalam keluaran ini saya membaca misalnya, berfirmanlah malaikat M besar gitu. Jadi, ya sama kalau berdoa, aku berdoa kepada Tuhan yang huruf besar semua, gitu. Yesus, apa benar kau selama hidup di dunia
mengajarkan kepada pengikutnya orang-orang Yahudi untuk menyembah 3 Tuhan Yesus atau dibungkus dengan Tritunggal. Silakan Ustaz Tata. Al-Maidah 116. Enggak ya Tuhan, ya Allah, enggak pernah saya menyampaikan kayak gitu. Yang tidak pernah kau ajarkan gitu. Kalau dia ayat Bible, Ustaz. Ya kalau itu menyalah kamu buat kejahatan ya itu. Tadi itu saya sebenarnya malas ngomong, tapi karena Ustaz Tata ingin diskusi baik-baik mengenai siapa Tuhanmu, dia bertanya balik, apa itu Tuhan? Nah kan udah gak nyambung diskusi kalau gitu, tak? Iya. Si Pipo nongol lagi kalau begitu. Bilang Fajar tuh gitu. Nggak bisa dia itu dialog sebenarnya. Makanya kalau saya datang langsung tak panas-panasin dia. Karena memang orangnya tidak bisa dialog. Mau dialog dengan siapapun, orang ngomong ikut ngomong, mirip-mirip Ferry gitu. Nanti datang ke Komal lagi, pindah ya, bilang. Barusan saya itu ke Komalnya Juma, gitu. Saya ditendang, takut dia, gitu. Loh, saya bilang, ya bukan takut. Siapa yang mau dialog sama kamu, gitu loh. Mau kamu memang jawab aja, tak. Memang kita takut sama orang gila. Takutnya seruduk gitu aja udah, nggak apa-apa. Kita takut sama orang gila, orang nggak waras. Takutlah kita. Kalau dikeluarin dia datang ke Komal lagi, nanti Komal sebelumnya itu yang disalahin gitu. Saya barusan ke Komal ini, saya ditendang karena mereka takut gitu. Kalau orang teman-temannya sendiri, hebat kamu juga ya, kamu ditakuti orang ya, hebat kamu bro. Wah. Itu kalau orang gila yang denger. Tapi kalau orang waras yang denger ya orang kayak gini ya. Tadi yang paling parah itu kata Allah lagi tuh, Tat. Huruf besar semua. Hanya saja huruf besar. Itu lapas Allah ya teman-teman yang dilatinkan gitu ya. Ya, mau dilatinkan mau enggak tetap kan harus berpatokan pada pengucapan alif lam lam ha itu ya Pak Ustadz ya. Mau dilatinkan tetap harus sebagai orang yang punya disiplin ilmu kan begitu teman-teman ya. Yang punya disiplin ilmu tetap harus penyebutannya sama dengan original teksnya begitu. Jangan sudah dilatinkan A-L-L-A-H padahal akarnya alif lam lam ha itu Anda rubah supaya lebih berbeda penyebutan. Nah, itu sudah Anda udah meniru tapi Anda mengejek-ejek. Ini yang bikin sakit kepala gua nih. Pendeta-pendeta, semuanya Anda sudah meniru, Anda sudah menipu, tapi Anda mengejek dalam penyebutan. Padahal akar katanya itu alif lam lam ha tidak begitu penyebutannya. Silakan Ustaz diterangkan. Saya izin dulu ya, Ustaz Tata, Bang Ande, teman-temanku ya. Saya mau keluar dulu sebentar beli rokok sekaligus beli ikan. Ya. Ya lanjut. Kan ada moderator di sini, ada berapa moderator ya, lanjut. Ya. Silakan tak diterangin itu loh. Udah nyolong akar kata Allah itu diterjemahkan, dilatinkan, tapi menyebutnya salah. Huruf besar semua, hanya saja huruf besar, huruf kecil semua. Itu beda makna juga. Gitu loh. Inilah orang-orang yang tidak punya pendirian. Tidak punya jati diri gitu loh. Tidak punya jati diri. Memalukan. Kalau menurut saya sangat memalukan. Mereka ini. Ada yang menyadari tapi tetap ngeyel. Ada memang mempergunakannya ya nggak ngerti apa-apa karena dia hanya jemaat biasa. Nerima apa adanya, berbayar perpuluhan, dijamin masuk surga, pulang ke rumah tidurnya nyari rezeki kan gitu. Ada juga yang sudah tahu tapi ngeyel, berusaha untuk membela-bela yang salah itu. Bagaimana caranya? Ya diputar-putar.
Nah, dulu kan Kristen Arab sudah pakai itu. Nenek mau kiper lah. Ternyata dikasih bagaimana literasinya, literaturnya. Ternyata Kristen Arab itu, Bible berbahasa Arabnya, Bible terjemahan ke berbahasa Arab itu sudah baru nongol di abad ke-9, yaitu 687 Masehi adanya itu. Yang namanya Kamus Mujib. Itu ya teman-temannya. Itu Al-Quran sudah ada. Jadi mereka ini menerjemahkan juga nyomot Al-Quran. Gitu ya Ustaz Arif ya, nyomot juga Al-Quran. Lu mau kemana sih tanpa ada perlindungan Al-Quran? Kalian ini mau kemana kalau tanpa perlindungan Al-Quran? Ya, Indonesia merdeka aja langsung Al-Quran yang pertama kali disulit dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bayangkan, lu mau kemana lu? Mau kemana cuma kalian aja ini cuplis. Memang sudah masuk iblis di dalam dirimu. Kebenaran itu harus ditutupi. Tapi kita nikmati kebenaran itu, tapi kita tutupi. Itu mereka itu. Tahu mereka. Tapi harus ditutupi. Cuplis-cuplis orang kayak begini gitu loh. Begitu juga Kristen Arab. Dia mau kemana menerjemahkan ini kalau enggak Al-Quran dulu. Kalau enggak belajari dulu. Makanya Kristen Arab itu ada jujurnya. Allah itu nama. Proper name sampai di Indonesia menjadi generic name. Jadi lo mau putar kemana pun Anda diskusi, Anda selalu tidak bisa menampilkan argumentasi valid. Karena Anda ini memang adalah apa? Benalu. Kristen di Jepang coba. Beda banget Kristen Indonesia. Kristen di China, beda. Kristen di Burundi, ya beda. Kristen di Roma, ya beda di Indonesia. Beda. Beda-beda. Ternyata kemarin ada yang mengatakan inkulturasi. Artinya itu apa? Beradaptasi dengan budaya setempat. Kalau Kristen itu masuk, di sana mayoritas Hindu, dia harus ke Hindu-Hinduan. Di sana ada Buddha, dia harus ke Buddha-Buddhaan. Lihat saja terjemahan Bible ke bahasa Bali. Wah, Sang Yang Widi. Sang Yang Widi coy. Coba aja baca Yohanes 1 nomor 1 terjemahannya ke bahasa Bali. Pasti ada Sang Widinya. Kalau di Indonesia mayoritas Islam ya diganti tadinya Theos ya diterjemah Allah. Supaya apa? Supaya hampir sama dengan Islam. Harus tepu-tepu coy. Gitu loh. Kenapa tidak mau pakai jati diri coy? Kenapa? Kenapa malu? Kenapa malu mengatakan Anda ini Yunani? Kenapa mesti malu? Kalau malu ya tinggalkan loh agama itu. Memeluk Islam segera kita syahadatkan di sini gitu loh. Kalau malu, udah malu dipakai. Cara memakainya dibungkus Islam. Nauzubillah min zalik. Ini lipat ganda. Dosa kau coy. Udah memakai istilah Islam disalahgunakan. Diajarkan. Lo mau apa coba? Lo kalian mau apa? Jujur lah gitu loh. Terutama LAI ini gitu. Kalian mau apa gitu loh. Bible-mu itu berasal dari barat. Dibawa oleh penjajah. Kenapa? Harus disesuaikan dengan daerah jajahannya. Mestinya penjajah ini membawa data baru. Ya, itulah yang dipakai. Kenapa harus diinkulturasi? Kenapa harus beradaptasi dengan budaya setempat? Apa maksudnya? Kenapa jati dirinya hilang? Kenapa ajaran Romawinya hilang? Kenapa original testnya dihilangkan? Kenapa hanya berbahasa Indonesia yang cenderung isinya ke Islam-Islaman? Kena hilang Yunaninya gitu loh. Hilang sama sekali. Jadi makanya Bible itu yang dibawa oleh kedua tadi orang ini tidak ada original teks yang dia bawa, hanya terjemahan saja. Karena memang ini mereka ini dihindarkan dari original teks. Makanya mereka ini dari kecil sekolah minggu tidak pernah diajarin original teks.
Kalau dari kecil diajarkan, mereka ini akan bertanya tiap hari, apa itu Theos, apa itu Apostolos, apa itu Kurios, apa itu Evangelion, dan seterusnya. Nah, kenapa perbedaan kita ini ada dua bahasa? Kenapa ada Hebrew, kenapa ada Yunani? Kenapa kitab kini berwarna-warna gitu loh? Ada berbau Yunani, ada berbau Hebrew. Gitu loh. Kalau ini diajarkan kepada anak kecil, ya aduh. Saya rasa wassalam dah. Nah, makanya hanya terjemahan saja yang berbau-bau Islam. Supaya mereka ini tidak terlalu ke pagan-paganan, tidak terlalu ke Romawian. Coba dari kecil, anak kecil itu loh, lu ajarin. Jujur dalam menerjemah, saya yakin yang nggak percaya. Nggak percaya kok, apalagi nih Theos. Jarang orang Kristen itu mengenal original teksnya. Terutama satu kata tadi, siapa sih Tuhan kita? Siapa Theos kita? Gitu loh. Tapi mereka harus memang diajarkan untuk keislam-islaman. Keislam-islaman mereka. Bayangkan kalau kesandung kakinya langsung istighfar, astagfirullah. Allahu Akbar. Nggak berasa mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berasa mereka itu. Katanya apa? Ya, kita harus toleransi. Ya kagak boleh coy. Lo mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya lo udah menjadi Kristen. Karena itu lo mengucapkan doa yang menerima doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Itu namanya lo jual imanmu. Makanya kami Islam itu dilarang keras toleransi yang kebablasan. Gak boleh toleransi kebablasan itu. Kalau dia mah enggak. Yang penting baik-baik depan mata. Gak ngerti apa yang diucapkan. Coba lihat mereka. Baik dia public figure, mau dia pejabat. Ya udah lihat saja. Semua ke-Islam-Islaman. Kenapa nggak memeluk sekalian aja sih? Tinggal diucapkan ikrar 2 kalimat syahadat kelar gitu loh. Daripada munafik. Dikit-dikit Allahu Akbar. Nah, kalau orang menyebut Allahu Akbar dijamin pasti muslim. Ternyata apa? Hari Minggu dia makan babi dan ke gereja. Coba. Bayangkan teman-teman. Astagfirullah. Wih, ternyata buka jasnya di dalamnya kalung salib. Kenapa bisa begitu? Karena dia udah sebenarnya paham Islam itu agama yang benar. Tapi mereka memang udah cuplis. Dasar yang dua tadi orang ini ya. Ya sudah, nggak bisa. Sudah beku. Tujuannya hanya ingin menyerang, nggak bisa diskusi baik-baik. Cukup dari saya. Maaf kalau monopoli hari ini memang saya harus semangat. Karena barusan tadi saya makan roti panggang bersama susu. Mantap, napas panjang. Karena hari ini saya belum merokok satupun. Saya coba hari ini nggak mau merokok dulu ah. Apalagi kalau mandi itu saya nggak merokok temen. Tidur saya nggak merokok. Tuh loh. Lari pagi, lari sore, saya nggak merokok. Gitu loh ya. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.